pagi, semangat pagi pemimpin hebat Indonesia di masa depan. Kali ini kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua untuk membahas materi tentang struktur pasar. Sebelumnya Ibu tanya dulu bagaimana kabarnya semua, sehat? Hari ini yang tidak masuk siapa? Yahya, Trading, dan Aldino. Ya. Semoga nanti ke depan lebih semangat lagi. Nah, baik kita mulai dulu untuk pembelajaran materi struktur pasar. Kalau yang kemarin Bu Tutik sudah menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Sekarang kita lanjut pada struktur pasar. Nah, apa itu tentang struktur pasar? Silakan semua dibaca di bukunya masing-masing selama 5 menit. Bisa membuka browsing dan sebagainya, yang jelas materinya adalah struktur pasar. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Five minutes later. Sudah selesai membacanya. Sekarang lanjut materi yang berikutnya. Jadi saya memberikan garis besar terhadap materi yang kita bahas ya. Jadi materi kita adalah struktur pasar. Saya jelaskan lagi bahwa struktur ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga barang atau jasa. Nah, supaya kamu makin mengenali jenis-jenis pasar, maka dibentuklah struktur pasar, yakni penggolongan pasar berdasarkan strukturnya. Terdapat 2 jenis pasar. Yang pertama apa? Pasar persaingan sempurna atau istilahnya perfect competition market, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Nah, di dalam perkembangannya pasar itu sendiri ada selalu persaingan antara penjual dan pembeli. Nah, untuk lebih Anda memahami materi ini, silakan nanti kita membagi kelompok. Jadi ada kelompok yang membahas, kita bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok membahas tentang pasar tidak sempurna, yang satunya membahas tentang pasar tidak sempurna. Silakan dibentuk kelompok, saya kasih waktu 5 menit. Anda 5 minutes later. tadi silakan bertanya tentang materi ini. Ada yang tidak paham dengan materi ini, silakan. Dari diantara kalian mungkin ada yang bertanya. Saya Ya, silakan Zakia. di masa pandemi ini saya sering membeli makanan atau barang kebutuhan bukan di pasar, tapi saya membelinya secara online. Apakah itu bisa dinamakan pasar? Sangat bagus sekali ya pertanyaannya dari Zakia. Ada yang bisa menjawab? Ya, oke, Kaila, silakan. Ya, karena pasar berdasarkan jenisnya sebenarnya jadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret menjual dan membeli berhadapan secara langsung. Contohnya pasar tradisional, pasar hewan. Pasar modern, sedangkan pasar abstrak, pasar jual beli dalam pasar abstrak tidak mesti berhadapan langsung, namun bisa melalui telepon, surat, dan internet. Contoh pasar uang, pasar modal. Nah, itu ya. Jadi pada masa pandemi ini kita melihat banyak sekali toko-toko ataupun penjual makanan, orang-orang yang memiliki usaha itu gulung tikar. Kenapa? Karena bagi mereka yang tidak menggunakan gadget itu mengalami penurunan karena banyak pembeli yang sudah tidak bisa membeli karena faktor keterbatasan, kita dilarang untuk keluar. Akhirnya mereka gulung tikar. Secara ekonomi pendapatannya menurun. Nah, di masa pandemi ini akhirnya banyak orang yang punya ide untuk berjualan dengan memakai HP. Nah, media HP ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena melalui HP orang itu bisa tahu, tidak usah langsung keluar, kita bisa membeli makanan atau minuman yang biasa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita mau beli di salah satunya ada yang bisa memberi contoh apa? GoFood, kita bisa mengunjungi GoFood atau Gojek dan sebagainya. Kita tinggal pakai aplikasi ya, kemudian kita makanan sudah
sudah bisa diantarkan ya Gojek. Nah seperti itu. Nah itu tadi. Terima kasih untuk pertanyaan Zakia yang sangat bagus sekali dan tadi sudah dijawab oleh Kaila. Setelah kalian membaca dan melihat penjelasan dari Ibu tadi sudah menyuruh untuk membentuk kelompok. Jadi silakan dibentuk kelompoknya, ada 2 kelompok yang akan membahas materi ini. Satu kelompok adalah kelompok 1, saya kasih nama kelompok 1, membahas tentang materi struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna. Kelompok yang kedua. Nama saya Kakak Matia Fernandes, kelas kelas 11 4. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kelompok. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jual penjual dan membeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara dan sebagainya. Agar mudah membedakan, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri pokok antara lain: A. Jumlah penjual dan pembeli banyak. B. Barang penjualan bersifat homogen. C. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. D. Faktor-faktor produksi bergerak bebas. E. Penjual adalah price taker, pengambil keputusan harga. F. Konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. D. Sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. H. Free entry and exit, tidak ada hambatan untuk belajar masuk pasar bagi penjual. Contoh pasar tradisional, pasar hewan ataupun pasar modern. Bagaimana contoh pasar modern? Swalayan atau Alfamaret, Indomaret. Secara pelayanan pasar modern lebih baik karena lebih tertata dan lebih baik dalam penempatan produk dan petugas yang ramah dalam melayani konsumen. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Olivia tentang bagaimana contoh pasar modern. Tadi sudah dijawab oleh Ardi bahwa contoh dari pasar modern itu adalah Swalayan atau Alfamaret atau Indomaret. Tolong yang lainnya diam. Apa yang tadi dibahas oleh teman-teman kalian itu adalah tentang pembahasan materi dari kelompok 1, yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Jadi secara konkret bentuk pasar itu di kehidupan nyata. Sekarang adalah giliran dari kelompok yang kedua tentang pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Silakan waktu saya berikan kepada kelompok 2 untuk menyajikan materinya. Hasil dari diskusi pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market adalah pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki ciri-ciri pokok antara lain: A. Hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. B. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. C. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. D. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi tetapi akan sulit untuk mencarikan barang substitusinya. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Pasar monopoli, 2. Pasar oligopoli, 3. Pasar monopolistik. Monopoli sendiri terdiri dari kata mono dan artinya satu, dan poli yang artinya penjual. Yap, sesuai namanya, pasar ini hanya ada satu penjual, berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang substitusi. Contohnya seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Presentasi ini tadi sudah menyampaikan presentasi kelompok 1 yang diwakili oleh Nafra dan Zakia tentang pasar persaingan tidak sempurna. Tentunya dari materi ini ada beberapa kalian yang ingin bertanya tentang materi tersebut. Silakan Ibu kasih waktu untuk kelompok 2 mengajukan pertanyaannya. Tiga. Saya Wildon dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan.
Mengapa PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina memiliki monopoli dalam penjualan kepada konsumen? Tidak perlu persaingan. Saya dari kelompok 2 akan menjawab, yaitu kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Barang asuransi yang dijual dalam pasar ini heterogen. Karena jumlah penjualnya terbatas, maka penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Hal ini karena dianggap ada kecacatan yang menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Monopoli sendiri terdiri dari kata mono yang artinya satu dan poli yang artinya penjual. Yang sesuai namanya, pasar ini hanya ada satu penjual berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi dan barang yang dihasilkan tidak memiliki barang distribusi. Selain itu, dalam pasal 33 dijelaskan bahwa segala kekayaan. Baiklah anak-anak, Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini yaitu materi struktur pasar. Jadi berdasarkan jenisnya pasar itu ada dua. Satu, pasar konkret atau nyata, yaitu contoh pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua adalah pasar abstrak atau tidak nyata, bisa melalui penjualan melalui internet atau online atau bursa saham. Yang kedua, berdasarkan strukturnya pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah contohnya adalah pasar modern ataupun pasar tradisional. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu adalah dibagi menjadi tiga. Ada monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopolistis. Kemudian dalam meningkatkan penjualan ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi penjual. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua bisa memberikan diskon atau potongan harga. Yang ketiga memberikan kupon atau hadiah. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan di rumah dibaca ya buku media tama kelas 10 tentang materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.